Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Segenap yang hadir yang saya muliakan, Bapak Ibu peserta kajian sholat gerakan sholat subuh berjamaah, secara khusus asatidzah dan wabil khusus Ustadz Syuhada, terima kasih memberikan pengantar yang memberikan pengarah bagi saya, sekaligus membuat hati saya semakin bahagia. Ngene iki wong Islam itu semestine. Saya Bapak Ibu datang jauh-jauh dari Malang begitu berharap semoga yang hadir di majelis ini semakin cinta kepada sholat berjamaah, bukan hanya sholat subuh, kendati gerakannya itu gerakan sholat subuh berjamaah, ya zuhurnya, ya asarnya, ya maghribnya, ya isyaknya. Semoga pula yang lagi disempitkan rezekinya diberikan kelapangan. Kemudian doa-doa teriring kebaikan tadi itu termasuk ketika disebutkan yang punya utang segera dilunasi, banter insyaallah. Termasuk juga saya berdoa yang semalam tidak bisa tidur, semoga di tempat ini bisa tetap melek gitu loh Pak. Bapak Ibu sekalian, ketika diinfo kepada saya masjid tempat acara itu namanya Masjid Al-Hidayah, maka istri saya tanya, itu temanya apa Bi? Ya maka menukil kepada nama masjid ini, kemudian acaranya ya sudah saya susun materi merawat hidayah dengan sholat berjamaah. Tidak ditampilkan slide-nya memang. Oh belum. Baik Bapak Ibu sekalian, hal yang paling penting di dalam kehidupan ini, dunia sampai akhirat kelak, itu satu kata ini, yaitu hidayah. Saya tadi memulai pembicaraan kita ini dengan sebuah ucapan kalimat kesyukuran penduduk surga. Nanti kalau Anda baca Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-43, para penghuni surga itu ketika sudah nyantai-nyantai di kafe-kafe surga, mereka mengatakan, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu bahasa mudahnya begini, segala puji bagi Allah, matur suwun Gusti, kami itu mendapatkan hidayah. Kalaulah tidak karena petunjukmu ya Allah, kami tidak akan sampai di sini. Itu ucapannya penghuni surga. Dan hidayah itu para jemaah sekalian, itu barang paling mahal itu. Barang paling mahal hidayah itu. Sebab
orang yang memiliki hidayah iman itu sebiji zarrah pun itu nanti masih berguna, apalagi sampai bisa melangkah ke masjid, bisa diberikan rizki, bisa berbakti kepada ibu bapak yang sudah tua, dicintakan kepada ilmu, dicintakan untuk memahami Al-Quran. Itu hidayah stadium lanjut itu. Sekedar hidayah itu sebiji sawi saja itu nanti sangat bermanfaat. Kapan? Ada satu ayat di dalam surat Al-Hijr itu bunyinya begini Bapak Ibu, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Boleh jadi begitu menginginkan orang-orang yang kafir itu kalau seandainya mereka dulu di dunia itu sebagai seorang muslim punya hidayah iman itu. Kenapa? Para mufasir bilang begini, sesuk setelah hampir semua penghuni surga itu masuk surga, semua penghuni neraka itu sudah masuk neraka, Allah Ta'ala kemudian memerintahkan, kat malaikat dalam Gusti golek ono iku di neraka itu orang yang masih ada sebiji zarrah dari keimanan. Seseren itu, tahu seser Pak ya? Diseser, dicari itu di neraka itu. Wis pereng ngono, wireng wis bolak-balik wis ireng. Ternyata masih ada kelap-kelip. Oh, ini orang punya iman ini. Orang punya iman ini. Nanti ada sebuah kitab judulnya Yadhaku Rabbukum wa Yadhaku Nabiyukum. Tawa Tuhanmu dan tawa nabimu. Ketika menjelaskan ayat ini ada nukilan hadis itu, seser itu. Orang yang punya sebiji zarrah dari keimanan ini dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari neraka. Diapresiasi, dimandikan di Nahrul Hayah, sungai kehidupan, sehingga dia tumbuh seperti tanaman, biji tanaman di tepi sungai, tumbuh. Maka di momen ketika keimanan sebiji zarrah hidayah itu masih ada sekecil apapun, itu menyebabkan orang itu selamat dari neraka, dari kekekalan di neraka. Saat itulah orang-orang kafir itu mengatakan, yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Aduhai, seandainya dulu saya itu menjadi seorang muslim, seandainya dulu saya ini beriman sekecil apapun, lasik bermanfaat toh. Bapak Ibu sekalian, Ustadz Syuhada tadi itu menyampaikan Dewan Dakwah itu perekat umat, dan sang maestronya adalah Pak Muhammad Nasir. Nanti Bapak Ibu beli buku judulnya Muhammad Nasir Sang Maestro Dakwah. Buku dia tipis, kalau dibaca wahing sepisan wis mari wis. Saking tipis. Di halaman akhirnya itu ada tulisan betapa mahalnya hidayah itu. Ini dai internasional ini, Muhammad Nasir ini. Judulnya itu begini, hampir dimurtadkan di akhir usia. Jadi Pak Muhammad Nasir itu hampir dimurtadkan nih. Ketika sudah atang-atang di atas tempat tidur di rumah sakit, didatangi orang mau dimurtadkan, hampir itu. Nah, ini menegaskan satu hal, hidayah itu barang paling mahal yang harus kita jaga. Itu para jemaah sekalian. Kapan barang ini mahal? Dikatakan, saya tanya dulu, harga emas sekarang berapa Bu? Mosok gak eru. Sebab 2 tahun yang lalu atau akhir tahun yang lalu masih 925. Saiki mencolot. Kalau gram-graman antam itu Pak, sekarang sudah 2 juta. Itu sak grame. Dikatakan orang yang tidak punya hidayah itu,
orang tidak punya hidayah itu dan mati tidak bawa hidayah itu, di penutup juz yang keempat itu dikatakan innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun, sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak punya hidayah dan mati pulang kepada Allah tidak punya hidayah, tidak akan diterima dari mereka itu tebusan meskipun dengan emas sepenuh bumi. Memangnya di dunia ini siapa yang punya emas sepenuh bumi itu? Sesuatu yang tidak mungkin. Itu punya emas 1 kilo itu aja sudah jalannya sudah berbeda, Pak. Punya emas 100 gram gitu aja sudah berbeda itu orang itu. Ini dikatakan orang kafir mati tidak punya hidayah sama sekali itu. Fala yuqbala min ahadin, tidak diterima dari mereka itu seorang pun dari mereka. Kalau seandainya mereka itu mau menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi, tidak bisa. Itu harga mahal hidayah. Nah, itu kalau di akhirat. Kalau sekarang Bapak Ibu sekalian, hidayah itu bertingkat-tingkat. Anda datang ke masjid ini ringan enggak? Datang sholat subuh, oh itu hidayah. Anda yang masih memiliki orang tua, senang enggak berbakti kepada bapak ibu? Itu hidayah. Anda punya putra putri enggak kena narkoba? Itu hidayah, Pak. Anda punya putra putri kalau memilih teman bergaul, temannya itu baik-baik, itu hidayah, Pak. Betapa orang Jakarta itu pusing dengan kemelimpahan materi yang mereka miliki itu, mereka sibuk menyelamatkan anak-anaknya. Jangan sampai anakku itu kena narkoba, dikirim ke pesantren-pesantren di daerah. Itu harga mahal hidayah, para jemaah sekalian. Kalau seandainya pil hidayah itu dijual di apotik, seandainya, saya yakin di Jakarta itu apotik itu akan antri. Ano apa Pak sampean Pak? Iki lho, ate tuku pil hidayah kayak apa? Anakku kan dendeng gak heran. Nah, mereka pasti akan beli pil hidayah. Ini anak males pulang dari pondok, tidak ada gairah untuk sholat berjamaah. Tukokno pil hidayah, tumbas pil hidayah, berapa harganya? 3 gram emas, begitu nanti. Mahal hidayah. Maka para jemaah sekalian, kami sengaja memilih tema merawat hidayah supaya kita ini pulang kembali ke akhirat nanti itu tetap membawa ini barang paling mahal ini, hidayah ini. Nah, kenapa kok ini nyambung dengan sholat berjamaah? Tadi dibaca imam kita, alumninya Ustadz Soleh Derehen, Ma'had li'idadi a'immatil masajid Perak kan ya. Nah, sebelum beliau bikin, saya sudah bikin 10 tahun sebelumnya. Jadi program persiapan imam masjid dan khotib. Para jemaah sekalian, dibaca sama beliau, orang yang rajin memakmurkan masjid itulah ahli hidayah. Tapi kita perhatikan ya Pak ya, redaksi firman Allah Ta'ala. Saya pernah bikin ekspedisi masjid keliling Jawa. Hampir semua masjid itu di mihrabnya itu selalu nempel ayat innama ya'muru masajidallahi, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Ingat, menggunakan redaksi jamak. Jadi sing dipikirkan orang mukmin itu bukan hanya masjidnya saja, tapi masjid-masjidnya Allah. Bukan hanya memikirkan kemakmurannya Al-Hidayah saja, bukan hanya memakmurkan masjid di kampungnya saja, tapi semua masjid ini dipikirkan kemakmurannya. Innama ya'muru masajidallahi,
man amana billahi wal yaumil akhir. Orang itu kalau senang memakmurkan masjid-masjidnya Allah, maka itu tergaranti di dalam hatinya itu man amana billahi wal yaumil akhir. Di dalam hatinya orang itu tergaranti ada keimanan kepada Allah dan hari akhir. Jadi Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, penulis tafsir Ibnu Katsir itu, ketika menjelaskan ayat ini, Nabi bersabda begini: idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Kalau Anda melihat ada orang siklus kehidupannya itu adalah rumah masjid, kantor masjid, sekolahan masjid, pasar masjid, persaksikanlah di dalam hatinya orang itu ada iman. Itu yang bilang Rasulullah, bukan saya. Wa aqamas sholata wa ataz zakata. Itu orang kalau ada rasa cinta untuk memakmurkan masjid itu, serius di dalam sholat, serius di dalam memikul tanggung jawab harta zakat, walam yakhsha illallah. Orang itu di dalam hatinya tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Lagi sing menarik iki bucu iki, Pak. Ditutup oleh Allah Ta'ala untuk para pemakmur masjid, pecinta masjid itu dengan kalimat fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mereka itulah orang-orang yang mudah-mudahan hidup di dalam suasana petunjuk atau dapat hidayah. Ini kalimat asa itu memang mudah-mudahan. Orang kampung saya kalau lagi main voli, mereka itu suka tangannya itu numpuk, jenenge ayo rek asa gitu ya. Zaman waktu saya kecil itu melihat ayo asa sa gitu kan. Nah, tapi kalimat ini kendati artinya adalah mudah-mudahan mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk, kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kalimat asa kalau Allah mensifatinya untuk orang mukmin itu maknanya adalah pasti. Sehingga makna ayat ini adalah mereka itulah orang yang pasti dapat hidayah. Anda yang sering tahajud itu asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Itu bukan orang tahajud itu mudah-mudahan mereka itu dapat posisi terpuji. Itu maksudnya adalah pasti mereka itu posisinya terpuji. Itu kata sahabat Abdullah bin Abbas begitu. Maka Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang mencintai masjid, Pak, jangan dibeda-bedakan. Ini masjid ini pakai bismillah jahar, terus aku tak kayak gini wis cocok aku. Jangan melihatnya bismillahnya jahar atau tidak, kunut atau tidak. Tapi Anda lihat sobone tetap rong rakaat atau enggak? Ruku'e ku nang ngarep apa nang mburi? Nah, sama delok itu. Lek sampai ruku'e nang mburi, ah iki berarti gak bener iki. Iki guduk rukuk kayang jenenge. Loh, jarene Imam Bukhari ngene, Pak. Man shalla sholatana, siapa yang sholat seperti sholat kami, wastaqbala qiblatana, menghadap kiblat seperti kiblat kami, wa akala dhabihatana, memakan sembelihan dan menyembelih hewan kurban seperti kami. Satu riwayat ditambahkan wa shoma syahrona, berpuasa di bulan kami berpuasa, fadzalikumul muslim, maka itulah orang Islam. Pokoknya muslim dulur. Sebab ada pihak-pihak perpanjangan tangan dari iblis, Dajjal dan Ya'jud dan Ma'jud ini menginginkan umat Islam itu cek gak rukun. Lek sampean gak rukun, Pak, nikele sampean karo emas sampean dicolong gampang. Gitu loh, Pak.
Jangankan kok skala nasional atau regional. Saya itu melihat keluarga ditinggali bapak ibunya aset miliatan, 5 orang bersaudara. Anak pertama bertengkar dengan anak kelima, anak kelima boloan dengan anak keempat, memusuhi anak kedua, anak ketiga abstain menengahi, bertengkar gak rukun. Maka aset miliatan ini 20 tahun pun nganggur, gak ada berkah. Itu baru tuh harta waris. Bagaimana kekayaan negeri kita yang kaya raya ini? Lek sampean wong Islam tukaran naik, maka keberkahan itu diangkat oleh Allah Ta'ala. Jadi para jemaah sekalian, sholat subuh itu, sholat berjamaah itu perekat ukhuwah. Melihatnya bagaimana? Oh, duhuri tetap 4 rakaat. Oh, sholat asare tetap 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Para jemaah sekalian, saya alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala berkunjung ke beberapa negeri umat Islam. Ada satu negeri saya sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah kan dengarkan baca Fatihah kan? Waladdallin. Kali pertama ke situ tak buanterno, amin. Sak masjid gak ono sing amin banter. Salah saya ini. Oh, ternyata mereka adalah dulur muslim saya yang bermadzhab Hanafi. Di Turki, di Uzbekistan, di India itu, di Pakistan, itu rata-rata dulur kita itu bermadzhab Hanafi. Tapi tetap di sana subuhnya 2 rakaat, asarnya 4 rakaat. Pokoknya muslim dulur, Pak. Nah, sekarang kembali lagi. Bagaimana sholat berjamaah ini kok bisa merawat hidayah? Itu karena 3 hal. Karena 3 hal. Ini nanti dihafalkan ya Pak ya. Oh, mek telu ae lho. Saya itu ndak mau bikin poin banyak-banyak. Sebab umat Islam itu kalau ceramah poinnya banyak-banyak, baru pakai sandal sudah lupa nanti. 3 saja Pak. Dihafalkan ya 3 ini ya. Yang pertama, kenapa kok sholat itu, sholat berjamaah itu untuk merawat hidayah? Dihafalkan. 1. Ayo bareng-bareng Pak. 1. Ada mujahadah. 2. Ada tilawah. 3. Ada kalimat dakwah. Ya sudah, ini 3 ini. Kita tengok ya. Apa penyebab utama merawat hidayah dan tambahan hidayah ini? Ada mujahadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ayat terakhir di surat Al-Ankabut. Belak gampang nggak Pak? Ayat terakhir di surat Laba-laba. Bunyinya begini: walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, sungguh kami akan memberikan petunjuk mereka untuk menempuh jalan-jalan kami. Subulana, subul jamak dari sabil. Nanti orang ahli sholat berjamaah yang mujahadahnya sungguh-sungguh itu dikasih aja jalan, solusi kehidupan itu ada saja. Ditutup dengan kalimat begini: wa innallaha, dan sungguh Allah, lama al muhsinin, sungguh senantiasa membersamai wong sing seneng nglakoni keapian. Para jemaah sekalian, ini redaksinya ini tolong diperhatikan loh ya. Ini Allah mengulang-ulang penegasannya itu. Ada perabot di dalam tata bahasa Arab itu lam takkid. Inna itu perabot takkid, ditegaskan berulang-ulang.
walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam agama kami, termasuk sholat berjamaah. Lanah dianaulu, lan sungguh-sungguh kami akan memberikan petunjuk mereka menempuh jalan-jalan kami. Sungguh Allah senantiasa membersamai orang-orang yang senang berbuat baik. Para jemaah sekalian, bismillah. Kalau kita ini orang mukmin, manusia ini, kalau mau berangkat ke masjid itu butuh mujahadah atau tidak? Butuh kesungguhan apa enggak? Saya tunjukkan ya Pak ya. Perang batinnya orang mau berangkat ke masjid. Saya secara pribadi dan mungkin panjenengan semuanya itu orang yang mulai kecil sudah akrab dengan masjid. Tapi bagaimana dilemanya orang tidak pernah berangkat ke masjid. Ada orang mau mengawali cinta sholat berjamaah, baru pakai baju koko, katanya nandi mimpi apa sampean kok pakai baju koko barang gitu. Siji, ada tetangganya tumben kan sarungan karo baju kokoan barang kayak menteri agama itu. Ya tim sukses setan ya segede iku zaman nih. Ya kalimatnya begitu itu, perang batin. Ada orang namanya Giturulis almarhum memutuskan diri untuk berangkat sholat Jumat itu dia harus menengok dari jendela di belakang korden ada wajah-wajah penuh keceriaan iman barusan pulang dari sholat Jumat. Kira-kira saya ini berani nggak berangkat sholat Jumat ya? Perang batin Pak. Mengambil keputusan jalan kaki ke masjid itu keputusan besar. Ada orang bilang kepada saya, Ustadz, rumah saya di Surabaya itu jaraknya itu hanya 10 meter dari masjid. Tapi dulu selama 10 tahun tinggal di Surabaya saya tidak pernah ke masjid. Tapi ketika hidayah itu datang, sekarang jaraknya 200 meter dari masjid, kami berangkat Ustadz. Butuh mujahadah apa enggak Pak? Terutama anak-anak muda, prime time-nya tidur itu adalah jam 3:30. Mateni alarm, nyengklak kemul, jet. Cara paling nikmat dan tidur paling nikmat itu adalah jam 3:30 itu. Berat. Malaikat kalau mau datang sholat tidak perlu wudhu. Malaikat itu makhluk yang suci. Tapi Anda dan saya harus berwudhu, mujahadah. Belum lagi mencari sarung, baju, kopiah, butuh mujahadah atau enggak? Bapak-bapak ini adalah ahli kontak ketelisut mulai manten anyar. Jadi pertanyaannya mulai mantan anyar sampai 20 tahun berumah tangga, mah kontaknya gak dia tina masjid aku. Goleki kontak butuh mujahadah apa enggak? Yang rumahnya jauh golek pasang helm, harus buka gerbang, nutup gerbang, manasi sepeda motor, itu semuanya mujahadah. Dan mujahadah menuju sholat berjamaah itu, itulah hal yang paling disukai sama Allah. Susah payahnya orang meraih ketaatan itulah yang disukai oleh Allah Ta'ala. Ibu-ibu jalan kaki, tunuk-tunuk. Ada tetangga kami itu namanya Mbak Mail namanya. Ismail, usia hampir 90. Kalau jalan di pinggir jalan itu seperti udang, karena beliau hampir seperti rukuk yang sempurna kalau jalan. Tapi beliau itu ahli sholat berjamaah. Almarhum sudah. Saya secara pribadi kalau lagi mau berangkat sholat berjamaah itu terlintas rasa malas, cukup mengingat Mbah Mail, langsung terpantik di sini kalah ambek Mbah Mail, berangkat.
Jadi melihat orang cinta sholat berjamaah saja itu sudah pemantik, sudah berangkat sudah. Para jemaah sekalian, saya ketika hidup di kampung susah banget, di pedalaman di Malang Selatan sana itu susah banget cari sholat berjamaah itu. Sebab ngetrennya sholat berjamaah itu maghrib, isya, subuh. Kalau duhur sama asar itu sampai ada masjid itu ditulisi tidak melayani sholat duhur dan asar. Begitu Pak, koyok praktek dokter lah masjid dikira. Nanti kadangkala kalau saya azan duhur gitu, yang datang itu perawan tahun 45, perawani tahun 45, jadi wis tua. Saya ditemani sama beliau 2 orang kakak beradik ini sholat berjamaah. Dan mohon maaf ibu-ibu ya, kalau orang itu sudah di atas 70 lebih, wudhunya itu baru selesai wudhu jalan kaki mau sampai pintu ada gas yang keluar, sik nak balik meneh wudhu. Ya Allah, ini mujahadah yang disukai sama Allah ya ini. Para jemaah sekalian, sebagaimana lazimnya anak-anak SMA di Indonesia risau, bingung setelah lulus SMA, setelah lulus kuliah itu harus ngapain. Saya waktu itu berdoa karena cinta sholat berjamaah, ya Allah berikanlah saya pekerjaan yang tetap bisa menjaga sholat berjamaah. Saya merantau ke kota, setelah setor hafalan gitu di dosen gitu, ada orang nawari, Ustaz mau ndak ngimami di tempat saya. Nah itu pekerjaan saya, imam masjid itu dulu. Alhamdulillah doanya dikabulkan, jadi imam masjid. Nah, para jemaah sekalian, jadi kenapa kok ini merawat hidayah sholat berjamaah? Ada susah payah orang untuk datang sholat berjamaah. Sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu mengamati seseorang. Ada orang itu diamati saja dalam Riyadhus Shalihin ini, orang paling jauh datang ke masjid Rasulullah SAW. Di musim panas dia datang, di musim dingin dia datang. Maka seorang sahabat bertanya, "Mbok sampean itu tuku kendaraan supaya ketika panas terik itu bisa Anda gunakan dan ketika hari dingin juga bisa Anda gunakan." Kata dia menjawab saran itu, "Tidaklah membahagiakan aku kalau seandainya rumahku itu dekat masjid. Sesungguhnya aku begitu berharap dengan jauhnya perjalananku ke masjid ini, Allah mencatat untukku langkah-langkah kakiku ke masjid ini." Dilaporkan cerita itu kepada Rasulullah SAW. Nabi mengomentari dengan kalimat, Allah telah menghimpun untuk dia langkah kakinya ke masjid nanti dipanen di akhirat. Jadi para jemaah sekalian, rasakan kenikmatan jalan kaki ke masjid itu. Itu perjalanan yang paling mulia itu. Perjalanan paling hebat ya itu Pak, sudah ya. Jadi merawat hidayah karena di situ ada mujahadah. Yang kedua, Bapak Ibu, di dalam sholat berjamaah itu ada tilawah, ada bacaan Al-Quran. Nah ini kendalanya orang Indonesia, Ustaz Syuhada. Bagaimana bacaan Quran itu bisa memantik hidayah, dan bagaimana masjid itu memfungsikan diri sebagai pemantik hidayah. Saya sangat cocok dengan imam tadi itu bacanya ayat apa, tapi mencolot. Mari surat At-Taubah mencolot dengan nur. Tapi tidak apa-apa. Jarene surat An-Naml itu begini. Salah satu fungsi masjid, salah satu fungsi imam masjid, salah satu tugas Rasul, salah satu tugas Ustadz itu adalah memantik hidayah dengan bacaan Al-Quran. 3 ayat penutup surat An-Naml bunyinya begini Pak, wa an atluwal Qur'an faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla
faqul innama ana minal munzirin wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan agar aku membacakan kepada kalian ayat Al-Quran. Faman ihtada, siapa yang mendapatkan petunjuk dengan bacaan Al-Quran itu, fa innama yahtadi li nafsih, maka petunjuk itu manfaatnya untuk dia sendiri. Lah iki Pak, ini memang tugasnya para dai, para ustadz, kita umat Islam ini. Bagaimana setiap kali ada orang baca Quran kita itu bisa paham. Sebab di Indonesia ini kalau puji-pujian di langgar musola itu maca Quran angen-angen sak mangane sih. Di Indonesia ini sih berhenti sak mangane. Lah iki apa? Kalau seandainya maca Quran angen-angen sak maknane, maka semua acara motivator itu tutup semuanya. Kenapa? Pada setiap kali datang sholat berjamaah dapat motivasi. Motivasi itu hidayah Pak. Hidayah. Ada orang baca Quran, ada suplemen hidayah. Dibacakan surat Alam Nasyrah, optimisme muncul. Bersama kesulitan ada kemudahan. Dibacakan surat Alam Taro, sing hebat itu Allah. Tentara nggo senjata kaya apa ya Gusti Allah hancurkan. Nah, dibacakan surat Al-Kautsar, itu bukan alhamdulillah imamnya gak pati dawa, gak ngono Pak. Tapi ya Allah, begitu banyaknya nikmat ini melimpah kepada saya dan begitu sedikitnya rasa syukur itu. Lo ngono Pak. Sayangnya di Indonesia ini masih maca Quran angen-angen sak. Jadi lek khataman satu juz dibagikan gitu Pak yo. Sing kecepatane banter itu, sementara gedang gorengnya mek 15. Pesertae itu jumlahnya 16. Iki lek gak cepet iki gedang gorengnya gak nutut iki rek. Mana arek iki macane cepet rek. Waduh iki emang ngono. Lah. Jadi sampai khataman dendengan pun iku lak ngelirik. Waduh, gak nutut iki rek gedang gorengnya. Maca Quran angen-angen sak maknane. Ibu-ibu, kalau lagi ada acara tadarusan kemudian dikirim kolok, maka bikinlah jaraknya itu kira-kira 30 meter dari orang tadarus. Sebab kalau tidak nggak konsentrasi wong-wong ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian, di dalam sholat jamaah itu ada pembacaan Al-Quran. Yang ketiga, ada apa sholat berjamaah ini kok memantik hidayah? Ada apa kok sholat berjamaah ini memantik hidayah Pak? Suasana masjid saya dan Anda itu tidak boleh kalah ambek Indomaret. Coba Anda praktekkan nanti. Indomaret itu kita datang membeli, ya, datang membeli tanpa berkata apapun, satu kata pun itu bisa. Saya memberikan julukan ada masjid mengheningkan cipta. Meneng. Ndak ada tanya panjenengan paring asma sinten, putrane pinten, kok suwe gak teko iki nandi ae. Tidak ada suara percakapan. Ini masjid mengheningkan cipta. Orang itu datang ke Indomaret Pak, mau membeli sesuatu, itu meneng tok lho iso. Meneng. Ambil barang, berikan, nanti tit, berikan uangnya, Anda keluar. Loh, masjid itu jangan kalah sama Indomaret. Masjid itu harus ada resepsionisnya di sana.
masjid Tunjungan Plaza iku Pak, ono resepsionis. Gak kalah karo Indomaret. Indomaret itu selamat pagi, selamat berbelanja. Iku kalimat iku guyune iku mbeler rego lho Pak. Hati-hati sampean. Keramahannya itu mundak satu sih. Lah masjid itu Pak, harus ada keramahan, harus ada resepsionisnya. Takmir itu harus menyapa jamaah. Imam itu harus tahu, oh jamaahnya ini ternyata the Lord of the Ring. Mari pasang ring maksudnya. Jadi ojo dawa-dawa sama ini. Ada seorang profesor ketika santri ngimami di season acara makan gedang goreng di emperan itu bilang, Ustaz, sampean kandhani murid-murid sampean itu lek ngimami ojo dawa-dawa. Napa Prof? Aku sik tas pasang ring papat ya, dawa lek khataman nggih jabone salatmu dulu jadi. Begitu Pak. Itu tidak akan terjadi kalau imamnya itu seperti Rasulullah. Jari ini sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dinukil dalam kitab Bidayatul Hidayahnya Imam Al-Ghazali. Jari ini sahabat Anas begini, ma shallaitu khalfa ahadin akhaffa wa atamma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku iki gak tahu sholat kayak burine wong sing lebih ringan dan sempurna dibandingkan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi masjid pinggir jalan ini Pak, Isya maca waqiah wolak-walik. Loh orang itu sholat Isya itu Pak ya, iku mikirnya kayak gini iki wakul karo tempat tidur kayak gini Pak. Jadi lek rakaat kedua inna atoina itu dalam hatinya itu langsung alhamdulillah. Ngene ya masjid itu. Para jamaah sekalian, saya belum ini. Kenapa ini kok ada suasana hidayah? Karena di masjid itu ada saling sapa, ada pembicaraan. Dikatakan dalam sebuah kitab At-Tarhib wa Tarhib. Saya baca hadisnya begini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau selesai ngimami sholat subuh itu pasti bertanya, Rere, hari ini ada ndak jenazah yang mau dikubur? Mboten wonten ya Rasulullah, aku tak ate ngiringi jenazah. Nabi tanya begitu setelah sholat subuh, Rere, ada ndak yang sakit jamaah ini? Oh ndak ada ya Rasulullah. Begitu proaktif Rasulullah itu. Rasulullah juga tanya, Rere, ono ndak sing mimpi tadi malam? Tak takwile mimpi nih. Jadi Rasulullah itu punya majelis setelah selesai sholat itu begitu proaktif. Saya kaget juga. Lalek di masjid itu cuman sholat berjamaah, wiritan dewe-dewe, gak saling sapa, gak tanya kabar, gak ada pembicaraan. Waduh Pak, itu namanya masjid mengheningkan cipta. Tidak akan ada kalimat-kalimat motivasi dan ajakan yang positif. Tidak ada orang merasakan ikatan keluarga dan kekeluargaan. Tidak ada orang tanya kabar. Dan na'udzubillah tsumma na'udzubillah, ini terjadi di masjid Anda. Liburan sekolah, sang istri dan anak-anak pulang kampung di luar kota, sang suami ahli sholat berjamaah dalam kondisi greges sakit ditinggal di rumah. Tiba-tiba tetangganya setelah 3 atau 4 hari, kok ambu batang yo, ono kucing mati lagi talang jadi ini. Maka kami sudah tidak tahan Ustaz, tak penek itu dinding itu. Ternyata Ustaz, bapak itu meninggal di atas sofa dalam keadaan sudah berbau. Untungnya adalah orang-orang bertanya, nanti Pak Fulan itu kok sudah beberapa hari dia itu tidak muncul. Biasanya dia nggak tahu telat itu sholat berjamaah. Na'udzubillah dari terjadi di majelis pecinta sholat berjamaah. Para jamaah sekalian, itu 3 poin. Kenapa kok penting untuk merawat hidayah? Itu kita datang sholat berjamaah. Saya tutup pembicaraan ini dengan sebuah hadis riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud, dinukil dalam kitab Riyadhus Shalihin di dalam bab keutamaan sholat berjamaah.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyalqallahu ghadan musliman." Siapa yang kepingin berbahagia nanti bertemu dengan Allah di akhirat sebagai seorang muslim, falyuhafid ala haula'is sholawat, maka hendaknya dia menjaga betul sholat 5 waktu itu, haitsu yunadi bihinna, di tempat dan waktu ketika sholat itu dikumandangkan. Maksudnya datang ke masjid. Sebab Allah mengajarkan kepada kalian sunanul huda, kebiasaan untuk merawat hidayah. Dan kebiasaan merawat hidayah itu kata Rasulullah SAW adalah Anda sholat di tempat dikumandangkannya azan, sholat berjamaah. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, anak cucu kita dicintakan untuk datang sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekarang nopo niki Ustaz? Oh, tanya jawab. Nggih, monggo. Alhamdulillah. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Singkat saja Ustaz, bahwa dalam merawat hidayah dari surga dan tilawah, berarti Al-Quran. Inggih. Kita sepakati bahwa Allah yang turunkan Al-Quran, Allah yang menjaga. Yang kedua, kita sepakati bahwa apa yang menjadi rekomendasi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah itulah agama. Di luar rekomendasi Rasul adalah pendapat. Boleh ikut, boleh tidak. Ya, siap. Kaitannya dengan Al-Quran tilawah ini Ustaz, sudah jelas yang kita yakini bahwa Al-Quran ini adalah mushaf atau kodifikasi zaman sahabat Utsman bin Affan. Jelas. Sehingga jumlahnya yang sekarang ini 3 juz, 114 surat, 6.666 ayat sementara. Informasinya gitu. Yang menjadi pertanyaan kami Ustaz, apakah sejumlah itu rekom dari Allah, rekom dari Rasul, atau rekom pada kodifikasi Utsman bin Affan? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Terima kasih. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, terkait pertanyaan beliau, garansi dari Allah Subhanahu wa taala terkait Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surat Al-Hijr halaman pertama. Sungguh kami yang menurunkan az-zikr Al-Quran, kami pula yang menggaranti penjagaannya. Itu satu. Bahkan bukan hanya garanti penjagaan, tapi garanti kemudahan untuk dipelajari seluruh aspeknya, membacanya, mengkajinya, dan seterusnya. Mengenai pertanyaan beliau, apakah ini hasil konsensus dari generasi sahabat Utsman atau bagaimana? Ini jawabannya masuk di dalam bab sejarah pembukuan Al-Quran. Tapi saya ringkas ya Pak ya, sejarahnya ya. Menjelang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Nabi Muhammad bilang ke putri tercintanya, Duk Fatimah, biasanya malaikat Jibril iki setahun sepisan Duk, lagi teko kok setahun ping pindho. Aku mengira itu adalah isyarat tentang dekatnya ajalku. Peristiwa ini disebut sebagai Al-Aradul Akhirah, setoran hafalan Nabi Muhammad yang terakhir kepada malaikat Jibril setahun 2 kali, biasanya 1 kali. Nabi Muhammad ketika turun ayat Al-Quran, beliau memiliki namanya Kutabul Wahyi, juru tulis wahyu.
banyak. Setelah beliau wafat, banyak para sahabat penghafal Quran sesuai dengan tertib mushaf, tapi di dalam dadanya, belum dibukukan. Hal yang pertama dilakukan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau menggantikan posisi Rasulullah sebagai pemimpin adalah memerangi orang-orang murtad. Ada perang yang terhebat namanya perang Yamamah. Perang apa, Pak? Ketika perang Yamamah ini banyak para penghafal Quran wafat, gugur. Sahabat Umar usul kepada sahabat Abu Bakar, Abu Bakar, saya khawatir Al-Quran ini akan tersia-sia. Para penghafal Quran terbaik banyak yang wafat di perang Yamamah ini. Maksudmu apa? Ya, alangkah baiknya kalau Al-Quran itu dibukukan. Jari ini sahabat Abu Bakar, langit apa tempat aku bernaung, bumi apa tempat aku berpijak kalau seandainya aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat Umar itu ngengkel terus sampai Allah kemudian membuka hati Abu Bakar untuk menerima usul itu. Maka dibentuklah panitia. Panitianya adalah orang cerdas namanya Zaid bin Thabit. Siapa namanya? Niki ngapalno jenenge cukup angel kanggo wong Jawa. Zaid bin Thabit itu belajar bahasa asing cuman 19 hari, saking pintere wong. Lewang Indonesia 19 tahun belajar bahasa asing, ketemu turis langsung Melayu. Karena sahabat Zaid bin Thabit itu belajar bahasa asing untuk kepentingan agama, bukan golek pese. Oke, para jemaah sekalian, sahabat Zaid bin Thabit dibilangi sama sahabat Abu Bakar, Zaid bin Thabit, kamu itulah cerdas dan kami tidak menyangsikan kecerdasanmu dan kau adalah juru tulisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolonglah sampean itu memimpin panitia pembukuan Al-Quran. Hari ini sahabat Zaid bin Thabit begini, sungguh memindahkan satu gunung bagiku lebih ringan daripada aku harus melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah SAW. Maka terus didesak, akhirnya gelem. Dan yang unik adalah di dalam proses pembukuan Al-Quran ini melalui dua mekanisme. Harus ada catatannya. Bangsa Arab itu hafalannya kuat. Harus ada catatannya, dan catatan itu harus disaksikan oleh dua orang. Maka di dalam masjid sahabat Zaid bin Thabit bagian nulis. Di pintu masjid Umar dan Abu Bakar nyeleksi. Yang ada hafalan gak ada tulisan, iso. Mulai pagi sampai sore semua ayat Al-Quran sudah terbukukan kecuali 2 ayat. Ada di seluruh hati dada para sahabat, tapi tulisannya gak ono. Yaitu firman Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Iki apalane kabeh wong apal tapi tulisane kok gak ono nandi. Menjelang matahari tenggelam ada orang tergopoh-gopoh datang. Tulisannya ono cak. Maka kemudian diserahkan kepada sahabat Abu Bakar dan Umar, ditulis lengkap sudah Al-Quran 30 juz. Sahabat Abu Bakar wafat, mushaf pertama di dunia ini yang dibukukan dengan para sahabat ini, maka diletakkan di rumahnya Hafsah binti Umar. Tapi tulisannya itu tidak urut seperti kita sekarang, hanya menghimpun saja. Pada zaman sahabat Utsman, ekspansi wilayah Islam sampai di tepi Azerbaijan dan Armenia. Di tenda-tenda para sahabat terjadi gegeran.
Maca Quranku iku luwih apik timbangane awakmu. Kenapa? Aku belajar nang Abdullah bin Mas'ud ora iso apian aku. Aku iki setoran hafalan nang Ubay bin Ka'ab. Rasulullah begini bilangi. Gegeran, Pak. Maka sahabat Hudzaifah al-Yaman memacu kudanya dari perbatasan itu sampai ke kota Madinah. Wadul nang Khalifah Utsman. Selamatkanlah umat ini dari pertikaian terkait kitab sucinya. Sebab hafalan Al-Quran itu dialeknya beragam. Anda pernah dengar begini atau enggak? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa wasyamsi wa duhiha wal qamari idza taliha. Anda pernah dengar atau enggak? Lek diwaca di Probolinggo, aku sangkane Islam aliran opo iki? NU gak, Muhammadiyah gak, opo iki? Aliran anyar iki nggo. Maka sahabat Utsman kemudian bikin panitia pembukuan, dipimpin orang yang sama, yaitu sahabat Zaid bin Thabit. Tapi sekarang dengan sistem penulisan yang disebut sebagai Rasm Utsmani dan tertib mushaf mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa terus sampai Anas. Dengan sistem penulisan Utsman ini menghimpun semua riwayat yang diajarkan Rasulullah. Itu hebatnya kayak gitu. Sehingga sekarang itu lek ana Quran standar hafalan mesti ana tulisane ditulis berdasarkan Rasm Utsmani. Rasm itu sistem penulisan. Gitu para jemaah sekalian. Jadi ada garansi penjagaan dari Allah melalui tulisan dan hafalan dari setiap tahap demi tahap mulai dari zaman Rasul sampai sekarang. Coba ilang titik situ ae sing muring-muring sak donya, Bu. Coba sih sampean ilangi situ iki. Bismillahirrahmanirrahim. Sampean tambah titik situ. Ayo coba. Sampean tambah titik situ sing muling-muling iki. Muring-muring mulai Merauke sampai Maroko muring-muring. Titiknya ditambahi satu. Oke? Itu garansi dari Allah penjagaan kitab suci kita. Sudah? Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya dari ibu-ibu, bagaimana hukumnya bagi wanita yang berjamaah ke masjid? Para jamaah sekalian, ada sebuah hadis, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah engkau halang-halangi para wanita untuk datang ke masjid-masjidnya Allah. Rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Wal yakhrujna tafilat. Hendaknya wanita itu kalau keluar ke masjid itu, tafilat itu bahasa Inggrisnya plain, tawar, nggak menggunakan wewangian. Guru mari. Jawabannya guru mari. Umar bin Khattab itu punya istri namanya Atikah. Siapa, Bu? Abi ya jenenge ya, Atikah. Umar itu punya istri Atikah. Umar itu orang sangat pencemburu. Lah ibu Atikah ini datang ke masjid. Datang ke masjid. Lah ibu-ibu itu ngomong, "Bu Atikah, sampean iku lak ro Umar pencemburu luar biasa. Sampean kok diizinno teko nang masjid itu?" Jarine Ibu Atikah itu gini, tidak ada yang menghalangi Umar kecuali sabda Rasulullah, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian melarang para wanita untuk datang ke masjid, kendati rumah mereka itu jauh lebih baik untuk mereka. Oke? Sekarang di antara bapak-bapak ini, siapa yang rutin murui ngaji bojone ke omah? Jarine Pak Muhammad Nasir, sampean niku aja dadi dai strong king. You know what of the meaning of strong king?
Tahu strongking, Pak? Jadi sing kelahiran 2000 mendukur gak ngerti. Strongking itu yang jauh mendapatkan cahaya, yang di bawahnya itu peteng dedet. Jadi ustadz itu gak akan ceramah kayak jawab bojone gak tahu diurus. Selevel ustadz saja kadangkala mereka itu tidak sempat ngajar anak istrinya, kecuali yang dikehendaki Allah. Lah kalau datangnya wanita ke masjid itu dia mendapatkan pengajaran yang tidak didapat dari keluarganya. Lantas masa kita mau menghalangi ibu-ibu ke orang masjid? Bisa dipahami? Maka senyampang mendapatkan lebih daripada sekedar sholat berjamaah, pengetahuan agama, nasihat agama, pengajaran agama, maka silakan datang ke masjid. Bahkan di negeri-negeri minoritas muslim, Anda tinggal di Jerman, Anda tinggal di Inggris, Anda tinggal di Amerika, ketemu dulur muslim itu satu-satunya ke Islamic Center. Ya lagi Probolinggo, kono muslim. Ibu-ibu itu sekedar setahun sepisan ketemu ambek dulur muslime, alhamdulillah. Kayak ini ono wong maca assalamualaikum, seneng. Lah gak ke masjid ke endi? Bisa dipahami ibu-ibu? Tapi hendaknya ketika keluar itu aman dari fitnah dan tugas rumah tangga selesai. Sudah? Wallahu a'lam bishawab. Ada terakhir? Cukup. Baik. Apa sekarang Ustaz? Dongo. Nah, kita doa Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan keterangan ini semuanya bisa diamalkan, mewarnai kehidupan diri dan keluarga kita sehingga tambah berkah kehidupannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang senang mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, kemudian mengikuti dan mengamalkan yang terbaik dari apa yang kami dengarkan, ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupilah kami dengan yang halal sehingga kami tidak terperosok kepada yang haram. Cukupilah kami dengan karuniamu sehingga kami tidak suka berharap kepada selainmu, ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk mengingatmu, mensyukuri nikmatmu dan mempersembahkan ibadah terbaik kepadamu, ya arhamar rahimin. Alallahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.